Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Windy Rahmawati Nenggolan. Saya dari kelas 10 IKN 3. Kali ini saya akan menjelaskan tentang manajemen sarana dan logistik. Apa sih manajemen sarana dan logistik ini? Kita akan bahas pada penjelasan yang akan saya jelaskan pada kesempatan kali ini. Manajemen logistik adalah suatu proses atau kegiatan perencanaan, pengendalian, dan pelaksanaan dalam pengelolaan barang atau material, mulai dari penentuan dan pengadaan barang, penyimpanan barang, penyaluran barang, dan pemeliharaan barang, penghapusan barang, dan pengendalian barang dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan. Sarana pengungsian merupakan tempat penampungan yang bebas dari bencana. Dalam merencanakan dan melokasikan para pengungsi di lingkungan yang baru, harus mempertimbangkan dampak kesehatan lingkungan yang akan dihadapi dan yang akan mereka timbulkan di lingkungan tersebut. Hal yang harus dilihat yaitu kualitas permukiman dan kesehatan dan tempat bernaung jangka pendek. Faktor utama pendukung lancarnya logistik penanggulangan bencana itu, yang pertama ada kemampuan infrastruktur, kedua ketersediaan dan jumlah alat transportasi baik secara nasional, regional, lokal maupun setempat. Perlu mempertimbangkan faktor politis dan konflik dan masyarakat, dan yang terakhir efektivitas sistem logistik dan peralatan ini sangat dipengaruhi oleh sistem informasi dan pengendaliannya. Rantai pasokan dalam sistem manajemen logistik dan peralatan berdasarkan kepada tempat atau titik masuknya logistik, gudang utama, gudang penyalur, dan gudang penyimpanan terakhir di pos komando. Proses manajemen logistik dan peralatan terdiri dari 1. Perencanaan atau inventarisasi kebutuhan, kedua pengadaan dan penerimaan, ketiga pergudangan dan penyimpanan, pendistribusian, pengangkutan, penerimaan, tujuan, dan pertanggungjawaban. Menurut Lumenta tahun 1990, terdapat 3 tujuan manajemen logistik, yaitu tujuan operasional, yaitu terjadinya barang serta bahan dalam jumlah yang tepat dan mutu serta waktu yang dibutuhkan. Tujuan keuangan, yaitu terlaksananya tujuan operasional dengan biaya serendah-rendahnya dengan hasil yang optimal. Dan yang ketiga ada tujuan pengaman, agar persediaan tidak terganggu oleh kerusakan pemborosan, penggunaan tanpa hak, pencurian, dan penyusutan yang tidak wajar lainnya, serta nilai persediaan yang sesungguhnya dalam sistem akuntansi. Fungsi manajemen logistik. Menurut Abbas tahun 2012, fungsi-fungsi manajemen logistik adalah sebagai berikut. Yang pertama ada fungsi perencanaan dan penentuan kebutuhan. Fungsi ini mencakup aktivitas dalam menetapkan sasaran-sasaran, pedoman, pengukuran penyelenggaraan bidang logistik, penentuan kebutuhan merupakan perincian atau detail dari fungsi perencanaan, bila mana diperlukan semua faktor yang mempengaruhi penentuan harus diperhitungkan. Kemudian ada fungsi penganggaran. Fungsi penganggaran ini terdiri dari kegiatan-kegiatan usaha-usaha untuk merumuskan perincian yang menentukan kebutuhan dalam suatu skala standar, yaitu skala mata uang dan jumlah biaya dengan memperhatikan pengarahan dan pembatasan yang berlaku terhadapnya. Kemudian ada pengusian pengadaan. Fungsi pengadaan merupakan usaha-usaha dan kegiatan untuk memenuhi kebutuhan operasional yang telah digariskan dalam fungsi perencanaan, penentuan kebutuhan maupun penyanggaran. Fungsi penyimpanan dan penyaluran atau alokasi. Fungsi ini merupakan pelaksanaan penerimaan, penyimpanan, dan penyaluran material yang telah diadakan melalui fungsi-fungsi sebelumnya untuk kemudian disalurkan kepada instansi-instansi pelaksana. Dan yang terakhir ada fungsi pemeliharaan. Fungsi ini merupakan usaha atau proses kegiatan untuk mempertahankan kondisi teknis, daya guna, dan daya hasil material inventaris. Fungsi penghapusan. Fungsi ini merupakan kegiatan yang usaha pembebasan material dari pertanggungjawaban yang berlaku. Dengan kata lain, fungsi penghapusan adalah usaha untuk menghapus kekayaan atau aset karena kerusakan yang tidak dapat diperbaiki lagi, dinyatakan sudah tua dari segi ekonomis maupun teknis, kelebihan, hilang, susut, dan karena hal lain menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Fungsi pengendalian.
Fungsi ini merupakan inti pengelolaan perlengkapan yang meliputi usaha untuk memantau dan mengamankan keseluruhan pengelolaan logistik. Dalam fungsi ini diantaranya terdapat kegiatan pengendalian inventarisasi atau inventory control dan expediting yang merupakan unsur-unsur utamanya. Sekian penjelasan dari saya. Jika ada yang kurang, saya mohon maaf. Saya tutup dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.